Ardi dan Laras baru saja menikah 3 bulan lalu. Usia mereka masih muda, Ardi 30 tahun dan Laras 27 tahun. Keduanya bekerja di perusahaan swasta besar di kota, sehingga penghasilan mereka cukup untuk memenuhi gaya hidup mapan. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk membeli rumah sendiri. Namun, harga properti di kota sangat tinggi, sehingga mereka mencari alternatif di pinggiran. Ketika sedang mencari tanah untuk dibangun rumah, mereka menemukan sebidang tanah luas di sebuah desa. Lokasinya strategis, tidak terlalu jauh dari jalan provinsi, dan harganya sangat murah dibandingkan pasaran. Pemilik tanah sebelumnya adalah seorang pewaris yang menjualnya dengan alasan ingin pindah keluar kota. "Tanah ini cocok banget sayang, luasnya cukup, udaranya segar, dan kita bisa bangun rumah sesuai desain yang kita mau," kata Ardi saat mereka pertama kali melihat tanah itu. Laras pun setuju, meskipun ia sempat merasa aneh karena harganya terlalu murah. Ketika mereka berbicara dengan warga sekitar untuk menggali informasi, beberapa orang mengingatkan agar berhati-hati. Konon, tanah itu dulunya adalah milik seorang juragan kaya yang meninggal mendadak beberapa tahun lalu. Tanah itu dianggap wingit karena banyak kejadian aneh yang dialami oleh orang yang mencoba menempatinya atau mengolah tanahnya gitu. Seorang tokoh desa setempat bernama Pak Man bahkan mendekati mereka saat sedang melihat-lihat lokasi. "Nah, tanah ini memang murah, tapi kalau saya boleh kasih saran, lebih baik cari tempat lain. Tanah ini punya sejarah kelam yang tidak bagus," katanya dengan nada serius. Namun Ardi yang rasional dan tak percaya hal-hal mistis hanya menanggapinya dengan senyuman. "Pak, nggak usah khawatir Pak, semua itu cuma cerita-cerita lama kan. Kita nggak percaya yang begituan Pak," jawabnya dengan nada santai. Setelah berdiskusi dengan Laras, mereka tetap memutuskan untuk membeli tanah itu. Tidak lama setelah pembelian, mereka langsung memulai pembangunan rumah impian. Ardi ingin desain modern minimalis dengan taman kecil di depan rumah untuk Laras yang hobi berkebun. Hari-hari pertama pembangunan berjalan lancar. Para tukang bekerja sesuai rencana, sementara Ardi dan Laras sesekali datang untuk memantau progres. Mereka mulai membayangkan kehidupan baru yang nyaman di rumah itu. Namun, ada satu hal yang mereka abaikan. Peringatan warga, Pak Man, tokoh desa setempat, pernah menyebut bahwa pohon manggis besar yang dulunya berdiri di tengah tanah itu adalah tempat meletakkan sesajen yang dilakukan oleh si juragan tanah sebelumnya. Pohon itu ditebang beberapa tahun lalu, tapi cerita tentang apa yang pernah terjadi di sana masih hidup di benak warga sekitar. Bagi Ardi dan Laras, semua itu hanya dongeng masa lalu. Mereka yakin bahwa rumah baru ini adalah awal yang menjanjikan untuk hidup mereka. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa keputusan itu adalah awal dari gangguan yang perlahan akan menguji keyakinan dan keberanian mereka. Proses pembangunan rumah Ardi dan Laras awalnya berjalan lancar. Para tukang bekerja dari pagi hingga sore dengan semangat. Fondasi rumah mulai terlihat, dan perlahan rumah impian mereka mulai terbentuk. Namun, suasana mulai berubah ketika proyek memasuki minggu kedua. Salah satu tukang, Pak Herman, melapor bahwa ada alat-alat kerja yang bergerak sendiri saat malam hari. "Mas Ardi, ini aneh. Masa sekop dan ember yang saya taruh rapi di sudut pagi-pagi sudah pindah sendiri ke tengah lokasi?" katanya dengan raut wajah bingung. Ardi hanya tertawa kecil mendengar cerita itu. "Mungkin ada yang lupa Pak. Bisa jadi itu pegawai yang lain yang bikin berantakan gitu, lupa diberesin kemarin," jawabnya santai. Namun, keanehan itu semakin sering terjadi. Pak Herman kembali melapor keesokan harinya. Kali ini dengan suara agak gemetar. "Semalam waktu saya lembur beres-beres alat, saya dengar suara langkah kaki di belakang Pak. Pas saya balik badan, gak ada siapa-siapa." Kejadian aneh mulai memengaruhi semangat para pekerja.
Mereka sering mendengar suara-suara seperti orang berbisik di telinga, tapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Salah satu tukang muda, Anton, bahkan mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di sudut lokasi saat dia hendak pulang malam. Puncaknya terjadi di minggu ketiga. Saat sedang mengaduk semen, seorang tukang bernama Pak Joko tiba-tiba berteriak histeris dan jatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar hebat, matanya melotot, dan dia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Berani-beraninya kalian mengusik tempat kami," teriak Pak Joko dengan suara serak yang terdengar seperti bukan suara manusia. Para tukang lainnya panik dan mencoba menenangkan Pak Joko, tapi dia semakin liar, mencakar-cakar tanah dan menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Akhirnya mereka berhasil menahan tubuhnya sampai dia pingsan. Setelah kejadian itu, suasana di lokasi menjadi sangat tegang. Beberapa pekerja bahkan mengancam ingin berhenti, takut terjadi sesuatu yang lebih buruk. Pak Herman sebagai tukang senior mendatangi Ardi dan memberikan saran. "Mas, saya rasa ini bukan kejadian biasa. Sebaiknya Mas Ardi cari orang yang paham soal ini. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres di tanah ini," ujarnya dengan nada serius. Namun Ardi tetap tidak mau percaya. "Pak Herman, saya yakin ini cuma sugesti. Bapak tahu sendiri, cerita-cerita mistis di desa itu banyak. Kalau kita terus mikir yang enggak-enggak, kita yang jadi takut sendiri," jawab Ardi dengan tegas. Laras sempat mendengar obrolan itu dan merasa sedikit khawatir, tapi ia memilih mendukung suaminya. "Mungkin Mas Ardi benar Pak Herman, kita jangan terlalu memikirkan hal yang aneh-aneh," ujar Laras meskipun hatinya mulai ragu. Pekerjaan pun dilanjutkan meski para tukang bekerja dengan was-was. Mereka tetap menjalankan tugasnya karena menghormati Ardi yang membayar mereka dengan baik. Namun keanehan demi keanehan tidak berhenti. Seiring waktu, gangguan tersebut menjadi semakin intens. Namun Ardi tetap keras kepala, menganggap semua itu hanya imajinasi dan kebetulan belaka. Baginya, pembangunan rumah ini terlalu penting untuk dihentikan karena cerita-cerita yang tidak masuk akal. Apa yang tidak disadari Ardi adalah bahwa sesuatu di tanah itu memang tidak ingin diganggu, dan keputusan untuk mengabaikan peringatan hanya akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Siang itu para tukang bangunan sedang sibuk memasang konstruksi di bagian atas rumah. Matahari bersinar terik, membuat suasana terasa panas. Meski demikian, suara palu dan bor tetap terdengar, menandakan semangat kerja para pekerja. Pak Rudi, salah satu tukang yang dikenal cekatan, mendapat tugas memasang rangka atap. Dengan penuh konsentrasi, dia memanjat tangga dan mulai menyesuaikan balok kayu di posisinya. Dari bawah, Pak Herman sesekali memberi instruksi sambil memastikan segalanya berjalan lancar. Namun suasana mendadak berubah. Pak Rudi yang tadinya bekerja dengan tenang tiba-tiba berhenti. Ia mematung di atas, memandang ke arah sudut atap yang masih kosong. Tangannya yang memegang palu mulai gemetar. "Rud, kenapa diam aja? Hati-hati di atas!" teriak Pak Herman dari bawah. Pak Rudi tidak menjawab. Perlahan dia terlihat mundur, matanya masih terpaku ke satu titik. Lalu tanpa peringatan, tubuhnya terjatuh ke bawah, menghantam tumpukan pasir yang untungnya sedikit meredam benturannya. Para tukang langsung berlari mendekat. Pak Rudi, sadar Pak!" teriak salah satu tukang sambil mengguncang tubuhnya. Pak Rudi tidak bergerak, wajahnya pucat dan nafasnya tersengal-sengal. Mereka membawanya ke tempat teduh sambil berusaha menyadarkannya. Tak lama kemudian, Pak Rudi tersadar dengan terengah-engah. Matanya masih terlihat ketakutan, seperti habis melihat sesuatu yang sangat mengerikan. "Ada apa Pak? Kenapa sampean jatuh?" tanya Pak Herman dengan nada cemas. Pak Rudi menggeleng-gelengkan kepala, mencoba menenangkan diri. Setelah menarik nafas panjang, dia mulai bercerita dengan suara bergetar. Tadi di atas sana, saya lihat sesuatu," katanya sambil menunjuk ke arah sudut atap tempat dia tadi bekerja. "Apa yang sampean lihat?" tanya Pak Herman. Saya lihat makhluk tinggi besar, badannya hitam pekat, kayak bayangan gitu, tapi matanya merah menyala. Dia nongkrong di atas sana, gak ngomong apa-apa, tapi tatapannya bikin badan saya lemes, Pak," ujar Pak Rudi. Suaranya semakin lirih. Para tukang lainnya saling pandang dengan wajah khawatir. Beberapa dari mereka langsung merinding mendengar cerita itu.
Sampean mungkin kecapean. Mungkin cuma bayangan pohon atau efek panas yang mengenai benda-benda yang di dekatnya gitu, kata salah satu tukang, mencoba menenangkan situasi meskipun nadanya terdengar ragu. Pak Rudi menggeleng. Sumpah, aku yakin itu bukan halusinasi, itu nyata. Dan aku rasa dia tidak suka kita ada di sini, jawabnya tegas. Pak Herman menghela nafas panjang. Kejadian ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tanah ini. Dia memutuskan untuk bicara lagi dengan Ardi tentang saran mencari bantuan spiritual. Namun meski cerita Pak Rudi membuat para pekerja semakin gelisah, Ardi tetap bersikeras bahwa semua itu hanya perasaan takut yang berlebihan. Pekerjaan pun dilanjutkan, tapi rasa takut mulai menyelimuti para tukang. Mereka tahu sesuatu sedang mengawasi mereka dari bayang-bayang menunggu waktu yang menunjukkan keberadaannya lagi. Singkat cerita, setelah berbagai gangguan, rumah baru Ardi dan Laras akhirnya rampung. Bangunan megah itu berdiri kokoh di atas tanah yang dulunya hanya berupa hamparan kosong yang dianggap wingit oleh warga sekitar. Dengan penuh rasa bangga, pasangan muda itu mulai menata rumah sesuai selera mereka. Furnitur modern, dekorasi minimalis, dan warna cat lembut memberikan kesan hangat dan nyaman. Ini rumah impian kita, Mas. Semoga kita bahagia tinggal di sini, ujar Laras sambil memeluk Ardi. Ardi tersenyum, menggenggam tangan istrinya erat. Tentu saja sayang, kita mulai hidup baru di sini. Namun, harapan mereka akan kehidupan baru yang tenang perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Malam pertama mereka tinggal di rumah baru berjalan normal. Namun memasuki malam kedua, Laras mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia sering terbangun tengah malam, tubuhnya berkeringat dingin, dan wajahnya penuh ketakutan. Kenapa sayang? Tanya Ardi, cemas melihat istrinya terbangun untuk ketiga kalinya dalam 1 minggu. Laras mengangguk pelan, wajahnya pucat. Aku mimpi tentang seorang pria tua. Dia berdiri di halaman rumah ini, membawa kepala kambing berdarah. Matanya hitam kosong. Dia cuma diam, tapi aku merasa dia mengawasiku. Ardi mengusap punggung istrinya, mencoba menenangkan. Mungkin kamu terlalu capek kali, kan kita baru pindah. Jadi wajar kalau pikiranmu masih beradaptasi. Laras tidak menjawab, namun mimpi itu terus datang, bahkan semakin jelas dan menakutkan. Selain mimpi buruk, Laras mulai merasakan hal-hal aneh di dalam rumah. Lampu yang tiba-tiba berkedip, langkah kaki di lorong tengah malam, hingga suara seperti orang berbisik yang sering terdengar di dekat dapur. Mas, kamu dengar itu, Mas? Tanya Laras suatu malam ketika mereka sedang menonton televisi. Dengar apa? Ardi menoleh. Suara perempuan kayak sedang berbisik di dekat pintu belakang, jawab Laras dengan wajah tegang. Ardi menghela nafas. Gak ada apa-apa sayang, mungkin itu cuma angin. Namun Laras yakin ada sesuatu di rumah itu. Rasa takut mulai menghantuinya setiap kali Ardi pergi kerja dan meninggalkannya sendirian di rumah. Puncak dari teror itu terjadi ketika Laras mengalami keguguran untuk pertama kalinya. Kehamilan yang sudah memasuki minggu ke-10 itu tiba-tiba berakhir tanpa sebab medis yang jelas. Dokter yang menangani Laras tidak menemukan alasan spesifik mengapa janin tersebut tidak berkembang. Secara medis semuanya terlihat normal. Mungkin ini hanya faktor stres atau kelelahan, jelas dokter. Namun Laras merasa lain. Sejak mimpi buruk dan kehadiran aneh itu, ia sering merasa perutnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Sepulang dari rumah sakit, Laras tidak bisa menahan tangisnya. Mas, aku takut. Aku rasa ada yang gak suka kita tinggal di sini, Mas, katanya dengan frustasi dan bergetar suaranya. Ardi mencoba menguatkan istrinya. Sayang, jangan berpikiran seperti itu. Kita cuma perlu berdoa lebih banyak. Semua akan baik-baik saja. Namun jauh di dalam hatinya, Ardi mulai merasakan keresahan yang sama. Dia tidak bisa mengabaikan semua kejadian aneh yang terus terjadi sejak mereka menempati rumah itu. Sesuatu di tempat itu jelas tidak menginginkan kehadiran mereka.
Suasana rumah semakin mencekam. Laras menjadi semakin pendiam dan sering melamun, sementara Ardi mulai mencari cara untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak tahu teror yang lebih besar masih menunggu mereka di depan. Hanya berselang 3 bulan setelah keguguran pertama, Laras kembali mengalami kejadian serupa. Kali ini lebih mendadak dan menyakitkan. Laras yang sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di perutnya. "Mas, sakit sekali mas, tolong aku. Laras menggenggam tangan Ardi dengan wajah pucat pasi. Ardi segera membawanya ke rumah sakit. Namun seperti sebelumnya, dokter tidak bisa menemukan penyebab medis yang jelas. Janin yang baru berusia 8 minggu itu tidak berkembang lagi. "Bapak, Ibu, saya turut berduka. Ini bisa jadi masalah faktor luar yang sulit kita deteksi. Saya sarankan ibu lebih banyak istirahat dan menghindari stres," ujar dokter sambil menyerahkan berkas laporan medis. Sepulang dari rumah sakit, Laras tampak sangat terpukul. Ia menolak makan, berbicara, bahkan keluar kamar. Wajahnya tampak kosong dan matanya sembab karena terus menangis. "Kenapa harus begini terus, Mas? Apa salah kita?" tanya Laras lirih. Tatapannya menerawang keluar jendela. Ardi tidak bisa menjawab. Dia hanya duduk di samping Laras, mencoba menguatkan meski dirinya sendiri merasa goyah. Hari-hari berlalu dengan suasana rumah yang semakin kelam. Kejadian aneh pun tidak berhenti. Bau anyir yang muncul tiba-tiba, suara langkah kaki di malam hari, hingga pintu yang terbuka sendiri semakin sering terjadi. "Mas, kita nggak bisa terus begini. Aku nggak sanggup lagi." Laras akhirnya bersuara setelah berhari-hari diam. Ardi mengangguk. "Aku juga mikir begitu. Kemarin Pak Dirman sempat nyaranin kita panggil Kiai Sepuh. Mungkin ini saatnya kita coba." Pak Dirman adalah salah satu tokoh masyarakat desa setempat yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Sejak awal, beliau sudah memperingatkan Ardi dan Laras tentang tanah tempat rumah mereka berdiri. "Mas Ardi, Mbak Laras, tanah itu dulunya wingit. Kalau kejadian-kejadian aneh terus terjadi, ya lebih baik panggil orang yang ngerti soal begituan," ujar Pak Dirman beberapa waktu lalu. Meski awalnya ragu, Ardi akhirnya meminta bantuan Pak Dirman untuk menghubungi seorang kiai sepuh yang dikenal memiliki kemampuan spiritual tinggi. Beberapa hari kemudian, Kiai Sepuh yang dikenal sebagai Kiai Abdullah tiba di rumah Ardi bersama dengan 3 orang santrinya. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati di daerah itu, dengan tubuh kurus namun aura yang menenangkan. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara lembut namun tegas. "Waalaikumsalam Kiai, terima kasih sudah mau datang ke rumah kami," balas Ardi sedikit membungkuk hormat. Kiai Abdullah mengamati rumah itu dengan seksama. Tatapannya tajam, seperti mencari sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. "Kejadian apa saja yang sudah kalian alami?" tanya Kiai Abdullah setelah duduk di ruang tamu. Ardi dan Laras bergantian menceritakan semua yang telah terjadi, mulai dari gangguan selama pembangunan rumah, mimpi buruk Laras, hingga 2 kali keguguran yang mereka alami. Kiai Abdullah mengangguk pelan. "Baik, saya dan para santri akan memulai penyelidikan malam ini. Kalian tetap tenang dan jangan lupa terus berdoa. Insya Allah ada jalan keluar." Malam itu Kiai Abdullah dan 3 santrinya mulai melakukan ritual penyelidikan penelusuran secara spiritual. Mereka memulai dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mengitari rumah sambil melantunkan doa, sesekali memercikan air yang sudah didoakan. Saat proses berlangsung, suasana rumah berubah. Udara terasa berat dan beberapa kali terdengar suara aneh seperti seseorang mengetuk dinding dari dalam. Laras memegangi tangan Ardi erat, sementara mereka hanya bisa duduk dan mengamati dari jauh. Kiai Abdullah berhenti di sudut ruang tamu, lalu memejamkan mata. "Ada energi residual lama yang masih menguasai tempat ini. Energi itu tidak suka keberadaan kalian di sini." Salah satu santri tiba-tiba berseru, "Kiai, di halaman depan ada sesuatu." Mereka semua bergerak ke halaman.
Tempat santri itu menunjuk ke arah tanah. Di sini ada jejak ritual. Dulu sesajen diletakkan di tempat ini, ujar Kyai Abdullah sambil menunjuk bekas lubang kecil yang hampir tertutup tanah. Ini tanah yang penuh perjanjian. Kita harus menyelesaikan ini dengan cara yang benar, lanjutnya. Ardi dan Laras hanya bisa menunggu, berharap semua gangguan segera berakhir. Namun mereka belum tahu bahwa perjalanan spiritual ini baru saja dimulai. Rahasia besar tentang rumah ini perlahan mulai terungkap. Setelah mendapati bahwa tanah itu menyimpan energi negatif yang kuat, Kyai Abdullah memutuskan untuk melakukan ritual meraga sukma guna menggali sejarah tanah tersebut. Ia menjelaskan kepada Ardi dan Laras bahwa ritual ini akan membawa dirinya dan para santri ke dimensi lain, tempat para makhluk gaib sering tinggal. Saya akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tanah ini. Biasanya sesuatu yang besar seperti ini ada kaitannya dengan perjanjian yang sudah lama terlupakan, ujar Kyai Abdullah. Apakah itu berbahaya, Kyai? Tanya Ardi khawatir. Tidak ada yang benar-benar aman dalam dunia gaib. Tapi dengan izin Allah, insya Allah semua akan baik-baik saja, jawabnya tenang. Para santri mempersiapkan ruang khusus di halaman belakang rumah, tepat di bawah pohon manggis yang sudah lama ditebang. Mereka menata tikar, menyalakan dupa, dan melingkari area dengan air yang sudah didoakan untuk melindungi ritual dari gangguan luar. Pak Ardi, Bu Laras, kalian tetap di rumah ya, di dalam. Jangan keluar sampai kami selesai, pesan salah satu santri. Ardi dan Laras mengangguk, meski rasa cemas tetap menyelimuti hati mereka. Kyai Abdullah memulai ritual dengan membaca doa-doa panjang. Perlahan, ia dan para santri memasuki kondisi trans. Mereka terlihat lemas, tetapi wajah mereka memancarkan keseriusan. Di dimensi lain, mereka mendapati tempat yang gelap dan sunyi. Di tengah kegelapan itu terlihat bayangan samar, sebuah pohon manggis besar, seperti pohon yang pernah tumbuh di tanah tersebut. Di bawah pohon itu terlihat sesosok makhluk tinggi besar dengan tubuh hitam legam, memiliki tanduk dan mata merah menyala. Makhluk itu berdiri dengan sikap angkuh. Siapa kalian? Berani mengganggu wilayahku? Suaranya bergema dengan nada mengancam. Kyai Abdullah maju dengan tenang. Kami tidak datang untuk mengganggu. Kami hanya ingin tahu engkau siapa dan apa yang terjadi di tempat ini. Makhluk itu tertawa keras. Iki lemahku. Ini tanahku. Dulu seorang manusia membuat perjanjian denganku. Dia memberiku kepala kambing setiap tahun sebagai imbalan atas kekayaannya yang sudah kuberikan. Tapi manusia itu mati tanpa memenuhi janjinya. Sekarang aku mengambil hakku di sini. Makhluk itu kemudian menjelaskan bahwa tanah tersebut dulunya milik seorang juragan tanah kaya bernama Surodirjo. Demi mempertahankan kekayaannya, Surodirjo melakukan perjanjian pesugihan dengan Raja Jin tersebut. Setiap tahun dia membawa kepala kambing dan menaruhnya di bawah pohon manggis itu. Aku memberinya kekayaan berlimpah hingga semua orang tunduk padanya, ujar Raja Jin itu. Namun saat Surodirjo meninggal mendadak karena penyakit, keluarganya tidak meneruskan ritual tersebut. Perjanjian pun terputus, membuat Raja Jin itu merasa dihianati. Sejak itu aku menguasai tanah ini. Tidak ada manusia yang boleh tinggal di sini tanpa seizinku. Makhluk itu berteriak, suaranya mengguncang dimensi lain. Kyai Abdullah menghela nafas panjang, lalu menatap makhluk itu dengan tegas. Perjanjianmu dengan manusia itu tidak sah di mata Allah. Tanah ini adalah miliknya, bukan milikmu. Raja Jin itu marah. Berani sekali kau melawan kehendakku, aku akan menunjukkan kekuatanku. Namun sebelum makhluk itu sempat menyerang, Kyai Abdullah dan para santri segera membaca doa-doa perlindungan. Cahaya terang muncul dari tubuh mereka, membuat makhluk itu mundur beberapa langkah. Aku tidak akan pergi tanpa perlawanan, ujar Raja Jin sebelum menghilang di balik bayangan pohon manggis. Ritual meraga sukma selesai setelah 2 jam. Kyai Abdullah dan para santri kembali ke dunia nyata dengan tubuh yang lelah namun penuh keyakinan. Bagaimana Kyai? Tanya Ardi cemas.
Kiai Abdullah menjelaskan bahwa mereka telah bertemu Raja Jin yang menguasai tanah ini dan menemukan fakta bahwa tanah tersebut memiliki sejarah pesugihan. Kami perlu melakukan pembersihan spiritual yang lebih mendalam. Jin itu merasa memiliki hak atas tempat ini karena perjanjian lama. Kita harus memutuskan ikatan itu agar kalian bisa hidup tenang di sini, ujar Kiai Abdullah. Ardi dan Laras mengangguk penuh harap, meskipun mereka tahu perjalanan ini masih jauh dari selesai. Setelah menggali sejarah kelam tanah itu, Kiai Abdullah memutuskan untuk mengadakan ritual pembersihan spiritual secara menyeluruh. Ia meminta Ardi dan Laras untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menyediakan ruangan khusus untuk ritual, air yang telah didoakan, dan buhur sebagai media penyucian. Kalian harus fokus pada doa dan niat. Apapun yang terjadi nanti, jangan panik. Semua akan baik-baik saja jika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Kiai Abdullah kepada pasangan itu. Ritual dimulai pada malam hari saat suasana sudah benar-benar sunyi. Kiai Abdullah dibantu 6 santri mulai membaca doa-doa panjang yang bertujuan untuk membersihkan tanah dan rumah dari energi negatif. Ketika doa-doa semakin lantang, Kiai Abdullah dan para santri kembali memasuki dimensi gaib. Di sana mereka menemukan sebuah medan luas dengan langit berwarna merah pekat. Raja Jin berdiri di tengah-tengah bersama pasukannya, terdiri dari makhluk-makhluk berbentuk aneh. Ada yang menyerupai serigala besar, ular raksasa, dan sosok-sosok humanoid dengan tubuh api. Aku sudah bilang tanah ini milikku. Kalian tak akan bisa mengambilnya dariku, teriak Raja Jin. Suaranya menggema hingga membuat tanah berguncang. Kiai Abdullah melangkah maju. Tangannya memegang tongkat kayu yang telah didoakan. Bismillah, dengan izin Allah kami akan membersihkan tempat ini dari kesesatanmu. Kau tidak berhak atas apa yang bukan milikmu. Raja Jin memberi isyarat kepada pasukannya untuk menyerang. Makhluk-makhluk itu melesat maju dengan geraman mengerikan. Para santri meski tampak gentar, tetap memegang teguh keyakinan mereka. Mereka membentuk lingkaran, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lantang. Cahaya terang keluar dari lingkaran itu, menghantam pasukan jin yang menyerang. Beberapa makhluk langsung hancur menjadi debu, tetapi sebagian lainnya terus maju. Raja Jin sendiri meluncurkan serangan berupa bola api besar ke arah Kiai Abdullah. Kiai Abdullah menangkis serangan itu dengan doa-doa yang ia baca sambil mengangkat tongkat kayunya. Cahaya yang lebih besar muncul membuat bola api itu menghilang. Di dunia nyata, Ardi dan Laras merasakan getaran hebat di rumah mereka. Dinding berderak, lampu berkedip-kedip, dan suara seperti gemuruh terdengar dari segala arah. Laras mulai menangis ketakutan. Mas, ini semua nyata mas, kita benar-benar sedang diganggu. Ardi memeluk Laras erat-erat, berusaha menenangkan istrinya, meskipun dirinya juga ketakutan. Mereka berdua melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat di sudut-sudut ruangan. Bahkan sosok tinggi besar dengan mata merah sempat muncul di depan mereka sebelum menghilang. Tenang Laras, Kiai Abdullah pasti bisa mengatasinya, ucap Ardi meski suaranya bergetar. Sementara itu, di dimensi gaib, Kiai Abdullah akhirnya berhadapan langsung dengan Raja Jin. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Raja Jin menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi Kiai Abdullah tetap teguh dengan doa-doanya. Bismillah, dengan izin Allah, aku perintahkan kau untuk pergi dari tempat ini, teriak Kiai Abdullah. Suaranya menggelegar. Cahaya putih terang memancar dari tongkatnya, menghantam tubuh Raja Jin. Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya mengecil dan mulai melebur. Sebelum benar-benar lenyap, Raja Jin berseru, "Aku kalah. Aku berjanji tidak akan mengganggu lagi. Angkat aku menjadi muridmu, guru." Setelah itu suasana dimensi gaib menjadi tenang. Langit merah berubah menjadi biru dan para santri tersenyum lega. Ritual selesai menjelang subuh. Kiai Abdullah dan para santri kembali ke dunia nyata dengan tubuh lelah namun puas. Kiai, apakah semuanya sudah selesai? Tanya Ardi dengan harap-harap cemas. Alhamdulillah, untuk saat ini iya. Raja Jin itu telah berjanji untuk tidak mengganggu lagi. Tapi kalian harus terus berdoa dan menjaga niat baik agar energi negatif tidak kembali. Dan bacakan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah ini. Jangan seperti kuburan, jawab Kiai Abdullah. Ardi dan Laras merasa lega. Meski mereka sadar
bahwa perjalanan mereka di rumah itu belum sepenuhnya berakhir. Namun untuk pertama kalinya mereka merasa ada harapan untuk menjalani hidup yang lebih tenang. Selesai. Semoga terhibur. Untuk yang mau membeli tanah, cari dulu ya asal-usul tanah tersebut. Ya minimal tanya ketua RT dulu lah ya, ngobrol-ngobrol gitu. Dan tentunya dengan niat baik ya. Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.